Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mas saya Kurniawan Baskoro Jati, NIM 630400210, kelas MBS 6E. Di sini saya ingin mempresentasikan bisnis plan mengenai Daifuku Mochi. Di sini saya akan membahas mengenai 6 subbab. Yang pertama adalah latar belakang, deskripsi usaha, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, kuliner Jepang telah menjadi tren yang meningkat di Indonesia. Makanan Jepang seperti sushi, ramen, takoyaki semakin populer di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pasar yang potensial untuk produk kuliner Jepang, termasuk Daifuku Mochi. Kami juga melihat adanya kebutuhan akan variasi makanan penutup yang unik dan berbeda di pasar kuliner Indonesia. Daifuku Mochi menawarkan pengalaman rasa yang berbeda dan menarik bagi pecinta makanan penutup, dengan rasa yang lezat, tekstur yang kenyal, dan berbagai pilihan isian yang menarik. Daifuku Mochi memiliki potensi untuk menjadi favorit di kalangan masyarakat. Selain itu, kami juga mempertimbangkan aspek budaya dan keagamaan dalam bisnis ini. Daifuku Mochi sebagai makanan yang sesuai dengan prinsip halal dan adil dalam Islam, dapat menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen muslim yang mencari makanan penutup yang sesuai dengan keyakinan mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami memiliki keyakinan bahwa usaha Daifuku Mochi memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam industri kuliner Indonesia. Bisnis plan ini disusun sebagai panduan untuk mengimplementasikan usaha Daifuku Mochi dengan baik, menghadapi tantangan yang mungkin muncul, serta memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya adalah deskripsi usaha. Sakura Delight. Sakura Delight adalah sebuah usaha yang mengkhususkan diri dalam produksi dan penjualan Daifuku Mochi dengan sentuhan khusus yang terinspirasi oleh keindahan bunga sakura. Kami bertujuan untuk memberikan pengalaman kuliner yang unik dan memikat kepada pelanggan dengan menggabungkan kelezatan Daifuku Mochi yang lembut dan isian yang lezat dengan sentuhan estetik yang terinspirasi dari budaya Jepang. Sakura Delight sendiri memiliki visi misi. Visinya yaitu menjadi destinasi favorit para pecinta makanan untuk menikmati Daifuku Mochi berkualitas tinggi dengan citra estetik yang menarik, memberikan kegembiraan dan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Untuk misinya sendiri yaitu yang pertama, menghadirkan Daifuku Mochi berkualitas tinggi dengan rasa autentik dan lembut yang disajikan dalam berbagai varian rasa yang menarik. Yang kedua, menyediakan pengalaman visual yang menarik melalui desain dan presentasi yang terinspirasi oleh bunga sakura. Yang ketiga, memastikan konsistensi kualitas produk kami dengan menggunakan bahan baku terbaik dan proses produksi yang cermat. Yang keempat, menyediakan layanan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemitraan dengan toko-toko lokal dan restoran untuk memperluas jangkauan dan distribusi produk kami. Untuk deskripsi dari produk kami yaitu berbagai macam Daifuku Mochi yang diisi dengan beragam pilihan rasa, termasuk tradisional seperti kacang merah atau stroberi, serta inovatif seperti matcha, coklat, dan rasa eksotis lainnya. Setiap Daifuku Mochi diproduksi dengan teliti menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan diolah dengan resep yang diwariskan secara turun-temurun. Keunggulan kompetitif, yang pertama adalah rasa autentik, yang ketiga adalah tampilan yang estetik, dan kualitas yang konsisten. Selanjutnya adalah pelayanan pelanggan yang baik dan inovasi rasa. Berikut adalah data perusahaan. Nama perusahaan kami adalah Sakura Delight yang bekerja di bidang usaha kuliner yang memiliki jenis produk Daifuku Mochi yang beralamat di Kelari Karanggede Boyolali, Jawa Tengah, dengan nomor telepon dan alamat email sebagai berikut. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Berikut ini adalah gambaran umum pasar dan sasaran kami, yaitu pasar makanan penutup dan camilan manis terus berkembang dengan cepat di berbagai negara. Minat terhadap makanan Jepang juga semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk Daifuku Mochi yang menjadi salah satu hidangan populer dalam kategori tersebut. Masyarakat semakin mencari pengalaman kuliner yang unik, otentik, dan menggugah selera. Daifuku Mochi dapat memenuhi permintaan tersebut dengan rasa yang lezat, tekstur yang lembut, dan variasi isian yang beragam. Jenis produk yang kami pasarkan yaitu Daifuku Mochi, yang merupakan makanan penutup Jepang yang terdiri dari lapisan luar mochi atau tepung beras ketan yang lembut dan isian yang beragam seperti kacang merah manis, stroberi, matcha. Produk ini memiliki rasa otentik, tekstur lembut, dan dikemas dengan sentuhan yang estetik dan menarik.
Kami memiliki 4 target pasar. Yang pertama adalah pecinta makanan Jepang, yang kedua penggemar makanan manis, yang ketiga wisatawan dan pengunjung, dan yang keempat adalah mahasiswa. Untuk pesaing sendiri, untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing. Pengaruh pesaing terhadap penjualan Daifuku Mochi sedikit berpengaruh karena pesaing sudah terlebih dahulu berjualan mochi dan juga tempat berjualannya yang cukup strategis, sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut. Selanjutnya adalah diferensiasi usaha guna untuk membedakan usaha kami dengan usaha pesaing. Yang pertama adalah variasi rasa dan isian yang kreatif. Yang kedua, kualitas bahan baku yang unggul. Yang ketiga, desain dan penampilan estetik. Yang keempat, pengalaman dan pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir, penekanan pada keaslian Jepang. Selanjutnya adalah strategi STP atau segmentasi targeting positioning. Untuk segmentasi sendiri kami mengambil pecinta makanan Jepang, pecinta makanan manis, dan mahasiswa. Untuk targetnya sendiri adalah pecinta makanan Jepang di kota besar, penggemar makanan manis di pusat perbelanjaan, dan yang terakhir adalah mahasiswa di kampus-kampus. Positioning perusahaan kami yang pertama adalah Daifuku Mochi. Daifuku Mochi unik dengan sentuhan estetik. Daifuku Mochi berkualitas tinggi dengan rasa otentik. Dan yang ketiga, Daifuku Mochi sebagai camilan yang sehat. Berikut adalah analisis masa depan usaha. Pertumbuhan pasar. Bisnis Daifuku Mochi memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan karena semakin banyak minat masyarakat terhadap makanan khas Jepang dan kue tradisional. Selanjutnya adalah kebutuhan konsumen. Daifuku Mochi dengan sentuhan estetik dan variasi rasa yang beragam dapat memenuhi kebutuhan ini dan menjadi daya tarik bagi konsumen yang mencari pengalaman kuliner yang menyenangkan dan menghibur. Selanjutnya adalah perluasan produk. Mengembangkan Daifuku Mochi dengan rasa yang unik, menggunakan bahan-bahan alami dan menyesuaikan dengan preferensi konsumen dapat membantu meluas pangsa pasar dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Daifuku Mochi menggunakan konten visual yang menarik, cerita yang menggugah selera, dapat membantu membangun kesadaran merek dan menarik minat konsumen potensial. Selanjutnya adalah kemitraan bisnis. Membangun kemitraan dengan toko-toko makanan, restoran, atau kafe lokal dapat membantu memperluas jangkauan distribusi produk Daifuku Mochi. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Faktor-faktor seperti pendapatan rata-rata, harga bahan baku, dan kestabilan ekonomi secara keseluruhan dapat mempengaruhi kinerja bisnis Daifuku Mochi. Selanjutnya adalah inovasi operasional. Mengadopsi inovasi teknologi terkini dalam proses produksi, pengelolaan inventaris, atau sistem pembayaran juga dapat meningkatkan efisiensi bisnis. Berikut ini adalah analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Untuk kekuatan dari produk kami sendiri yaitu produk yang berkualitas, varian rasa yang beragam, dan sentuhan yang estetik. Untuk kelemahan dari produk kami sendiri adalah keterbatasan produksi dan pemahaman pasar yang terbatas. Opportunity atau kesempatan. Yang pertama adalah tren makanan Jepang. Yang kedua adalah ekspansi produk dan penetrasi pasar. Dan yang terakhir adalah trade, yaitu persaingan yang ketat, fluktuasi harga dan bahan baku, dan perubahan preferensi konsumen. Berikut ini adalah analisis 4P atau product, price, place, dan promotion. Untuk produk sendiri, Daifuku Mochi adalah makanan penutup Jepang yang terdiri dari lapisan luar mochi atau tepung beras ketan yang lembut dan isian yang beragam seperti kacang merah manis, stroberi, atau matcha. Produk ini memiliki rasa otentik, tekstur lembut, dan dikemas dengan sentuhan yang estetik dan menarik. Price atau harga. Kami telah menentukan harga Daifuku Mochi yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, dan harga pasar yang relevan, yaitu Rp10.000. Kami juga telah mempertimbangkan harga yang dapat diakses oleh target pasar kami, seperti mahasiswa atau pecinta makanan Jepang. Selanjutnya adalah place atau tempat. Kami menjualnya melalui toko online, menggandeng toko makanan Jepang atau kafe yang membuka gerai atau stand di pusat perbelanjaan atau acara kuliner pusat perbelanjaan, kampus, atau daerah wisata kuliner yang ramai. Untuk memastikan aksesibilitas dan ketersediaan produk bagi konsumen potensial. Selanjutnya adalah promotion. Menggunakan media sosial, situs web, dan platform online lainnya untuk mempromosikan Daifuku Mochi. Membagikan foto-foto yang menarik, cerita di balik produk, atau video tutorial pembuatan Daifuku Mochi. Kami juga mengadakan konten
tes atau promosi khusus untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Selanjutnya adalah sistem distribusi. Ada 4 cara distribusi Defuku Mochi dari perusahaan kami. Yang pertama adalah penjualan langsung, yang kedua penjualan online, yang ketiga kerjasama dengan toko makanan Jepang atau kafe, dan yang terakhir adalah kerjasama dengan penyedia layanan pengiriman makanan seperti Gojek dan Grab. Selanjutnya adalah aspek produksi. Adalah bahan baku. Dalam menjalankan bisnis kue mochi memerlukan bahan baku untuk pembuatannya. Untuk membuat kue mochi yang nikmat membutuhkan bahan baku yakni tepung beras ketan, gula pasir, dan garam halus, pasta vanili, tepung maizena, kacang tanah sangrai, dan lain-lain. Selanjutnya adalah peralatan. Dalam bisnis kue mochi membutuhkan beberapa peralatan penting, diantaranya gerobak, pengacik adonan, panci pengukus, pisau, tampah, nampan, serbet, wadah, dan yang lain-lain. Untuk pengembangan SDM dari perusahaan kami, yang pertama adalah pelatihan keterampilan, peningkatan pengetahuan tentang produk, pengembangan kreativitas, peningkatan komunikasi dan kerjasama, pemahaman tentang kualitas dan keamanan pangan. Berikut ini merupakan aspek finansial. Yang pertama ini adalah asumsi penggunaan dari peralatan yang kami gunakan. Dan yang selanjutnya ini adalah investasi yang kami keluarkan untuk memulai suatu usaha yang terdiri dari peralatan yang kami gunakan, yang berjumlah 4.649.750.000. Selanjutnya adalah biaya tetap. Untuk biaya tetap yang kami keluarkan yaitu senilai 1.475.950 rupiah. Dan selanjutnya adalah biaya variabel yang berjumlah 11.742.000 rupiah. Dan yang selanjutnya adalah total biaya operasional 13.217.950 rupiah. Pendapatan per bulan, jika kita estimasikan menjual 52 kemasan dengan harga 10.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 520.000 rupiah per harinya. Dikalikan menjadi 30 hari yaitu 15.600.000 rupiah. Keuntungan per bulan yaitu laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional yang berjumlah 2.382.050 rupiah. Lama balik modal sendiri yaitu total investasi dibagi keuntungan yang berjumlah 2 bulan. Dari analisa di atas dapat disimpulkan apabila bisnis kue mochi sangat menguntungkan, di mana modal 4.649.750 rupiah dengan keuntungan per bulan 2.382.050 rupiah dan balik modal dalam 2 bulan. Selanjutnya adalah aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama adalah risiko hambatan. Yang pertama risiko persaingan dan daya tahan produk. Hal ini dapat diatasi dengan cara yang pertama adalah persaingan. Usaha yang kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat produk dengan tampilan yang menarik dengan berbagai warna sesuai selera konsumen yang diminati saat ini. Selanjutnya untuk mengatasi daya tahan produk kami yaitu dengan memperkirakan berapa jumlah penjualan setiap harinya sehingga produk bisa habis setiap harinya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam bisnis plan Defuku Mochi, kami telah menganalisis dengan seksama aspek-aspek bisnis dan mencapai kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pasar yang menjanjikan. 2, diferensiasi melalui peningkatan produk. Yang ketiga, strategi pemasaran yang efektif. Dan yang keempat, rencana keuangan yang berkelanjutan. Yang kelima, fokus pada pengembangan SDM. Dengan menggabungkan kenaikan produk, strategi pemasaran yang efektif, manajemen keuangan yang baik, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, kami yakin bahwa bisnis Defuku Mochi memiliki potensi sukses di pasar. Jadi kesimpulannya adalah bisnis ini sangat menjanjikan dan kemungkinan berhasilnya sangat tinggi. Sekian
presentasi dari saya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.